Truk China ini telah tiba di Pakistan. Ini seperti pulang ke rumah. Karena itu benar-benar ditinggalkan di Cina dan dijual untuk memo. Untuk membuat truk ini berguna, Pak Bati membelinya dari China seharga $1.000. Saat truk dibawa pulang, Bati tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Karena tidak hanya bisa diperbaiki, tapi setelah diperbaiki bisa dipakai minimal 10 tahun lagi. Pertama, dia mengemudikan truk yang dia beli ke bagian perbaikan. Setelah datang ke sini, hal pertama yang harus dilakukan adalah membongkar bagian-bagian mobil. Lampu-lampu ini adalah lampu retrofit tua. Jangan anggap remeh karena sudah tua, kualitasnya tidak kalah dengan lampu-lampu merek besar. Saat mekanik sedang membongkar, kita bisa melihat bagian depan mobil sudah remuk. Itu pasti tabrakan yang sangat serius. Pantas saja di China tidak ada yang mau memperbaikinya. Karena jika biaya tenaga kerja ditambah, maka jumlah yang harus dikeluarkan akan sangat besar. Setelah mekanik membongkar semua bagian di atas, dia mengendarai mobil ke bengkel. Ini adalah toko lembaran logam yang terutama memperbaiki kasus yang rusak. Untuk permukaan cekung kecil ini, pekerja sering menggunakan palu untuk meratakannya secara perlahan. Meskipun langkah-langkahnya tampak sederhana, itu membutuhkan banyak kesabaran. Karena jika Anda banyak mengetik, itu akan cekung, dan jika Anda mengetik sedikit, itu akan cembung. Oleh karena itu, gaya harus dijaga agar tetap stabil agar tidak mempengaruhi penampilan kendaraan nantinya. Saat mengetik, pekerja lain menggunakan senapan untuk mengelas tepi di antara potongan-potongan baja. Jika tidak, saat memperbaiki sisi cekung, 2 potong baja dapat terlempar keluar. Di sisi lain kendaraan, pekerja lain juga sedang membongkar truk. Ini adalah gelagar truk yang baru saja dilepas. Pekerja menggunakan palu untuk memecahkan paku keling, dan kemudian menggunakan senapan untuk menutup retakan. Setelah selesai, pekerja datang untuk memperbaiki 2 balok truk. Kedua balok terlihat seperti berusia 20 hingga 30 tahun. Dikombinasikan dengan fakta bahwa itu bengkok pada saat kecelakaan. Keamanannya telah menjadi misteri. Namun untuk menghemat biaya, pekerja tetap memilih untuk meluruskan dengan mesin pelurus. Setelah menyesuaikan dan menempatkan balok di mesin, ia mulai memasang packing di dalamnya. Tujuan penempatan gasket adalah untuk mengurangi tekanan yang diberikan oleh mesin pada balok. Setelah memasang packing, hidupkan mesin langsung untuk meluruskan. Setelah membentuk bagian tengah, pengrajin mulai membentuk bagian bawah lagi. Setelah ujungnya diluruskan, pengrajin akan menyesuaikannya. Kemudian datanglah tahap pembentukan permukaan utama. Metode pembentukan permukaan utama sama seperti sebelumnya. Letakkan balok besi di atasnya terlebih dahulu, lalu sesuaikan dan nyalakan mesin untuk melanjutkan pelurusan. Setelah beberapa saat, pekerja mengeluarkan balok yang diperbaiki dari mesin. Langkah selanjutnya adalah memasangnya ke mobil. Pertama, pekerja menggunakan derek untuk mengangkat 3 kaki balok. Karena harus diangkut dengan trailer. Setelah menempatkan satu, mekanik terus menyeret yang lain ke mobil. Setelah kedua balok stabil, pekerja langsung menyalakan mesin dan mengusirnya. Setelah membawanya ke sini, pengrajin harus terlebih dahulu menghaluskan tuas yang memperbaiki balok. Saya akan menggiling sampai mengkilap, setidaknya membuat penonton merasa nyaman. Setelah selesai menggiling, pekerja harus menghancurkan semua paku keling pada tuas. Karena stud ini semuanya berkarat dan tidak memenuhi standar keamanan. Setelah paku keling pada tuas dilepas, ia akan memasang paku keling baru. Setelah stud terpasang, pengrajin meluruskan balok dan kemudian memasangnya. Kemudian dia meletakkan tuas di tengah, lalu menggunakan alat untuk mengencangkan palang di ujungnya. Setelah mengencangkan, ia mengoleskan lapisan pelumas ke kancing untuk mencegahnya berkarat. Setelah minyak selesai, kita akan pindah ke sisi lain dari tubuh. Di sisi ini, mekanik menggunakan batang las untuk menutup retakan pada bodi mobil.
Hal ini untuk meningkatkan kinerja keselamatan kendaraan. Karena penampilannya tidak cantik, itu hanya bisa fokus pada keselamatan. Sedikit jelek mobil tidak apa-apa asalkan keamanannya terjamin. Karena ini adalah masalah keselamatan hidup, mereka tidak boleh gegabah. Mekanik merawat retakan di bagasi dan kemudian naik ke atas mobil dan mengecatnya dengan cat mengkilap. Karena atap mobil memiliki fungsi mencegah hujan, pengaplikasian lapisan cat memiliki efek anti karat. Setelah pengecatan selesai, proses perbaikan mobil pun selesai. Bagaimana? Mobil setelah perbaikan tidak buruk kan? Jika Anda memberi Anda mobil ini untuk membawa barang, apakah Anda berani menggunakannya?